Oke, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan di hari kenaikan Yesus Kristus yang luar biasa. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang terus akan menikmati segala kebaikannya, segala berkatnya, segala janjinya yang dianugerahkan kepada kita melalui kenaikan Yesus ke surga. Puji nama Tuhan. Dan bagi kita semua saya ucapkan selamat beribadah, dan saya mengucapkan juga bagi yang di luar sana, salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Mangat sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Jadi kalau kau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan, brother, dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya manusia biasa, dia hanya utusan. Buktinya dia mati, tapi dia nggak pernah bilang dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia mati di situ cukup supaya menolak ketuhanan Tuhan. Dia menganggap Yesus itu hanya manusia biasa. Dalam dia ada sifat ilahi dan kemanusiaan. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita berharap kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman senantiasa menyertai kita. Mengapa saya perlu mengatakan tadi bahwa dia adalah Juru Selamat? Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Bukan aku, ini nggak ada itu, melalui Yesus maksudnya. Karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mau hidup yang kekal, percaya kepada Yesus. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa sejenak sebelum kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Kami buka hati kami, kiranya Engkau tanamkan setiap janjimu, setiap firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh secara kuat dalam iman kami, dalam pertobatan kami, dan keselamatan kami. Terima kasih, dan Roh Kudus terus menanamkan yang terbaik dalam hidup kami, yaitu firman-Mu, sehingga kami dapat mengaplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami ada, di keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di bangsa ini. Terpujilah Engkau. Dan kami buka hati kami dengan segala kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Berfirmanlah, kami siap menyambutnya. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membuka Alkitab. Kita baca dalam Lukas 24 dan Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Anda akan membacakan ayat yang Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai ayat 6, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya akan mulai. Judul perikop adalah kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Silakan. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memberikan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Khusus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia dan disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Berbahagialah orang yang percaya, mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Puji nama Tuhan. Kisah Rasul dan Lukas ini dikarang oleh seseorang yang bernama Theophilus. Nah, judul tema atau tema kita adalah berkat-berkat kenaikan Yesus ke surga. Jadi, berkat-berkat kenaikan Yesus ke surga. Jadi kalau kita baca di ayat 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi yang pertama, ya, berkat Allah itu yang ditinggalkan, yang dikatakan oleh Yesus, janji Bapa. Ya, janji-janji Bapa. Yang lebih khusus itu adalah Roh Kudus. Karena kita bisa melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Ia membimbing, ia menolong, ia mengajar, dan ia melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, jadi peranan Roh Kudus ini sangatlah penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya di pasal 1 dalam Kisah Rasul, jangan mencurahkan di ayat 8 itu, supaya ketika itu dicurahkan kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, janji-janji Allah yang secara khusus Roh Kudus, maka kita lihat ayat 1 sampai 5 tadi bagaimana janjinya, dan kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa akhirnya mereka dibaptis oleh Roh Kudus, dan ayat kelimanya itu, dan kemudian menerima segala kebaikan daripada Tuhan. Dan kita tahu ketika Roh Kudus hidup dalam kehidupan orang-orang percaya, ini sudah pasti ada. Kalau ini tidak ada, itu bukan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau hal ini sampai tidak ada, yang pertama, kalau itu sampai tidak ada, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, yang pertama, pertobatan tidak ada, mulut masih kata kebun binatang, mulut masih maki-maki orang, mulut masih mencaci, memfitnah orang, mulut masih dipakai untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, mulut masih dipakai untuk memprovokasi, mulut, bayangkan itu orang ibadah rosario yang penuh dengan ketenangan. Seorang yang bernama RT Didi, ya, gimana pikirannya? Merasa kamu tidak menghormati saya sebagai RT di sini. Cari hormat. Saya menghormati Anda. Kapan dia menghormati? Karena dia diganggu. Malah justru dia mengganggu, memprovokasi. Mulutnya dipakai untuk memprovokasi. Mulutnya dipakai untuk mencari hormat dari orang lain. Tidak perlu. Dan saya bersyukur ada banyak tokoh-tokoh Islam yang akhirnya datang ke tempat itu, dan kemudian mereka sudah masuk ke dalam penjara. 4 orang masih. Tapi saya percaya lebih dari 4 orang, karena dari video itu kan banyak orang yang berteriak, yang orang-orang wanita yang berteriak itu. Aduh, saya bilang ngeri.
ada orang katanya beriman tapi melakukan persekusi. Ada orang mengatakan dirinya orang suci, tapi orang lain tidak boleh hidup suci. Orang lain tidak boleh hidup beriman. Orang lain tidak boleh hidup bertobat, hanya dia. Aneh bin ajaib. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa berkat Allah, janji Allah itu, ya kita kan tahu kenaikan Kristus, Allah kembalinya Kristus ke sorga dengan tubuh kebangkitannya. Jadi dalam, kalau Anda baca dalam 1 Korintus 15 bagaimana tubuh kebangkitannya itu. Dan kita juga, kalau kita berbicara soal kenaikan, maka kita juga akan berbicara soal pemulihan Kristus, di mana seluruh otoritas, ya, karena yang ada itu memang betul-betul diberikan kepada Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi tindakan Allah yang memberikan kepada Kristus yang telah bangkit itu dan naik ke surga, kedudukan ke surga itu kedudukan yang berkuasa dan terhormat di sebelah kanan Allah. Itu sebabnya kita mengusir setan-setan dalam nama Yesus, keluar, pasti keluar. Terkecuali orang itu Kristen abal-abal, orang percaya abal-abal, seperti anak Imam Skewa yang dicari-cari oleh setan, atau sekali orang-orang yang tidak bertobat. Jadi kita bisa lihat kalau orang kerasukan dia berani atau tidak. Ini bukan berasa berani atau tidak, tapi ada kuasa yang mengalir tidak dalam dari dirinya. Ketika orang mengalami kerasukan, ada tidak kuasa yang mengalir itu. Ada tidak kuasa Yesus yang mengalir melalui dia. Karena firman Allah katakan, usir setan-setan, lenyapkan segala kelemahan dan sakit penyakit. Saya bilang sama istri saya, kenapa saya tidak harus menumpangkan tangan? Anda sudah dewasa. Makanya perlu hubungan intim yang lebih. Bukan hanya sekedar kita bertemu berempat, ya, tapi ada secara khusus pribadi kita dengan Tuhan. Ada hubungan intim di mana kita mungkin secara pribadi di tengah malam buta. Ya. Saya agak terlambat itu kemarin karena saya belum subscribe orang-orang. Jadi saya butuh men-subscribe orang-orang karena pagi dan malam, karena kemarin saya ada melayani, saya lupa men-subscribe-nya. Jadi habis saya men-subscribe setelah itu saya naik ke tempat tidur dan kemudian istri saya sudah tidur kembali di tengah-tengah malam itu, ya, kira-kira jam 1 bukan jam 2 karena dia terkaget-kaget gitu, ya. Jadi kemudian saya melanjutkan sampai jam 4 saya baru tidur. Saya bilang sama istri saya tidak ikut doa malam pagi dengan teman-teman, saya akan saya baru tidur jam 4. Jadi jam 5 saya dengar, udah terlambat ini, karena sudah tahu kodenya. Kalau udah itu yang dibacakan itu udah pasti lewat jam 5. Saya bilang, Mama bangun, Ma. Saya bilang, saya tidak ikut sembahyang karena semalam-malaman itu saya bersama dengan Tuhan. Saya sadar, ya, ketika saya melihat katakanlah ini kan kita seorang pengkhotbah, ya, yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau misalnya orang yang dengar di YouTube saya itu tidak lebih dari 100, itu saya selidik diri saya. Ya, jadi kalau khotbah minggu itu pasti saya apa yang salah hari itu gitu. Ya kalau sudah di atas 200, terima kasih Tuhan, ada apanya. Dan setelah kita kau nggak doa malam. Ya, kalau minggu yang lalu mungkin ya berapa itu, udah 200-an ya, minggu sebelumnya 300-an lebih. Yang mau saya bilang adalah bahwa saya menyadari apa kekurangan ketika saya merenungkan. Makanya saya bilang, Tuhan, aku hanya mau menyerahkan diri kepadamu, supaya apa yang saya sampaikan
dari hati sampai ke hati. Itu sebabnya setiap kali pagi saya akan melihat orang-orang yang sudah ada mendengar atau tidak. Dan kemudian saya akan melihat malam harinya berapa orang yang mendengar, dan apa sih fungsinya? Supaya saya boleh mendoakan mereka, supaya mereka ya seperti ada yang minta doa, ya, dan kita balas WA-nya walaupun dia tidak menanyakan tempat. Setelah itu kita doakan, ya, karena sudah minta doa, kita bilang untuk ya pastilah kita doakan. Nggak diminta pun pasti kita doakan, tapi itu udah spesifik disebut sakit penyakitnya. Nah, itu kita doakan dan membalas itu, ya. Kadang-kala karena lelahnya tidak sempat membalas, ya. Kemarin saja istri saya bilang tolong balas, tapi kata-kata tetap dari saya. Yang mau saya bilang adalah Roh Kudus itu sangat luar biasa. Dia memberikan pertobatan. Kalau tidak ada ini, wah, bahaya. Yang kedua yang kalau tidak ada adalah ini, hidup dalam iman. Jadi ketika Roh Kudus kita, hidup kita harus bertambah dalam iman, bukan malah khawatir, bukan malah takut. Itu ketakutan itu kan karena dia tidak beriman, tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi itu kalau tidak ada, ya sudah. Yang ketiga, kalau tidak ada yang ketiga ini juga keberanian. Makanya kita lihat bagaimana Petrus oleh seorang pelayan kecil yang dituduh, kamu kan juga muridnya. Oh, tidak, saya bukan muridnya, begini. Tapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, wow, nanti kita lihat bagaimana keberaniannya yang sangat luar biasa. Sampai orang, ini kan orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak berpendidikan, mengapa sampai demikian? Makanya kalau orang bertobat, dia tidak mempersekusi orang. Kalau orang beriman, dia tidak mempersekusi orang. Ya, nggak ada orang beriman mempersekusi orang, terkecuali iman abal-abal. Itu iman abal-abal. Didi itu dan CS-nya itu iman abal-abal bagi saya. Karena apa? Tindakannya tindakan yang tidak baik. Ya boleh saja kan, oh, mohon maaf ya, boleh saja. Jangan karena dia penguasa, baru RT saja udah seperti itu, apalagi presiden. Wah, dia ubah semua undang-undang ini. Dia kelompoknya aja yang bisa. Itu bahaya itu. Ya, lalu kemudian yang terakhir, hidup dalam kasih. Ya, jadi kalau orang sampai dipenuhi Roh Kudus tapi tidak hidup dalam kasih, bahaya. Itu sebabnya peranan Roh Kudus ini sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Itu berkat yang pertama yang Tuhan berikan. Yang kedua kata firman Allah, berkat yang kedua menerima kuasa Roh Kudus, Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Dan itu kita bisa melihat kuasa Allah yang sangat luar biasa itu, di mana ketika orang lumpuh ya sejak lahir, yang usianya sudah lebih 40 tahun, yang selalu minta-minta di bait Allah, lalu kemudian apa yang terjadi, mereka melakukan apa yang sangat luar biasa. Apa perak dan emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku miliki. Siapa yang dimiliki? Yesus. Berjalanlah, dia berjalan. Itu kuasa yang sangat luar biasa. Nah, kalau itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, nggak usah takut untuk mempraktikkannya. Nggak usah takut untuk menumpangkan tangan atas diri sendiri, atas keluarga. Orang bilang begini sama saya, loh kenapa 5 menit jadi 10, lebih dari 10 menit kadang lagi lebih. Saya bilang begini, 5 menit itu tetap 5 menit itu tetap, tetapi ada tambahannya. Ketawa mereka.
5 menit itu tetap, tapi ada tambahannya ya. Karena kemudian proses ya, bagaimana ketika orang sakit, ada orang sakit bisa keluar dari firman Allah. Itu sebabnya saya perlu mendoakan mereka. Ada orang sakit mencari dukun-dukun paranormal. Kalau dokter sih nggak ada masalah, tapi kalau dukun-dukun yang dicari, seperti saya katakan waktu apa di sebelah saya ini, tetangga di belakang ini, yang diguna-gunai dari kepalanya keluar ulat-ulat yang bergerak itu. Makanya ketika kalau sudah datang itu, waduh, teriakannya itu. Maka saya bilang, boleh saya layani, dan saya layani. Pertama, selesai. Tapi kedua dia kumat. Saya bilang, ini ada sesuatu yang tidak beres ini. Lalu kemudian saya apa? Dia ada di bawah bantalnya itu udah ulat-ulat keluar. Ulat-ulat kecil itu. Dan saya bilang, saya kembalikan kamu kepada pemiliknya. Ini karena guna-guna. Dan sejak itu tidak pernah lagi dia kumat. Dan jangan pernah kau kembali ke dalam tubuhnya ini. Kita diberikan kuasa untuk itu. Coba kita baca dulu sejenak di dalam, baca dulu Kisah Rasul 4 ayat 10. Ayat 10. Kisah Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret kamu yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Terus ayat yang ke-18 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, dan mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi di dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Iya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa, memberikan keberanian. Kalau sudah Roh Kudus itu, siapapun nggak kita takut. Makanya ada pejabat mengatakan kepada saya begini, arogan sekali kamu. Kamu tak menghargai kami sebagai pemimpin-pemimpin di daerah ini. Saya bilang, saya bukan tidak menghargai, tapi demi iman saya rela mati. Kenapa? Saya tidak melakukan yang jahat. Saya tidak mencuri. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya mengajar umat. Lalu kalian melakukan seperti ini. Lihat. Saya katakan, Papa, KPKP yang membina kehancuran iman. Bukan lagi apa, membina, tapi saya bilang, membina kehancuran iman. Sana di Cakra Pasar Belas. Dibiarkan. Saya sudah pernah bilang sama aparat, Kapten, kenapa sih nggak bisa ditutup itu? Dia bilang begini sama saya, dari dulu saya kecil saya tinggal di dekat daerah itu, tapi sampai sekarang saya menganyandang ini apa ini, Kapten, tidak bisa, karena juga bukan kami. Saya bilang dol yang terbesar di Asia Tenggara bisa dihapuskan oleh Rizky.
dia dimanusiakan. Dan katakan saya bukan soal arogan di sini. Karena saya sudah diperlakukan tidak adil. Bayangkan dijemput jam 11 malam. Saya bilang kalau sampai jam 2 saya jam 1 nggak ada, udah. Paling lama itu jam 2. Tapi jam 1 saya bilang, saya sudah out. Bagaimanapun saya akan usahakan, terkecuali di luar takdir. Apakah karena kehebatan saya? Tidak. Tapi saya tahu roh Allah ada pada saya pada waktu itu. Sehingga saya tidak merasa takut, tidak merasa apa. Bayangkan, seharusnya kan kalau apa, urusannya siang boleh kan. Saya dijemput di sini jam 11 malam. Itu tahun 2000. Ya. 2000 setelah peristiwa 171 itu. Kita diteror, diintimidasi, ditekan. Ada yang nggak kuat. Itu sebabnya saya bilang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ini diberikan kepada kita, bukan untuk hebat-hebatan, bukan. Tapi supaya kita menyadari bahwa Allah menyertai kita. Yesus mengatakan kepada kita, aku bersama dengan engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan percaya itu. Dan kuasa itu diberikan kepada setiap orang percaya. Bukan dikatakan begini, kepada Simon, pendeta Simon, aku berikan kuasa. Nggak ada itu, nggak ada ayatnya. Cari! Kepada Pak Andi, aku tidak memberikan kuasanya. Cari! Ada ayatnya enggak? Tapi dalam 1 Yohanes 12, Yohanes 1 ayat 12, sebanyak orang yang menerima dia, menerima Yesus, diberinya kuasa eksusia. Bayangkan itu, eksusia itu jurisdiksinya Tuhan itu, hak hukum, di mana manusia itu bisa melakukan wewenang kerajaan surga. Nggak ada diberikan itu kepada yang lain yang tidak percaya Yesus. Nggak ada kuasa itu diberikan. Tapi kita diberikan jurisdiksinya Tuhan. Diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan, melenyapkan segala sakit penyakit. Itu sebabnya sejak saya menerima Yesus, ya saya bersyukur. 24.000 uang saya, 25.000 uang saya ke dokter. Itu karena awal pernikahan. Sejak itu tidak lagi. Karena ketika saya memakan obat yang diberikan dokter, karena saya berprinsip begini, kamu kalau pergi ke dokter, kamu harus berani makan obatnya. Nah, ketika saya makan obatnya, mau makan obatnya itu, tidak sanggup pak kuasa aku mencam, langsung saya buang obat itu. Sejak itu saya bilang sama istri saya, tolong biarkan saya beriman. Makanya kalau orang bermain-main dengan iman, dia katakan, ya kita harus berhikmat, kita harus bijak. Kepada hamba-hamba Tuhan saya katakan, soal imannya, nggak usah kita bermain-main dengan kata-kata bijak. Saya bilang, kalau orang sudah beriman, mau hantu belau dia nggak takut. Mau apapun risikonya saya nggak takut. Bayangkan anak saya, sampai mertua saya marah. Kamu nggak sayang anaknya? Orang sakit sudah begini nggak mau ke dokter. Saya sudah tanya, Mak. Ini si Koko ini. Saya sudah tanya, Mak. Kamu mau ke dokter di atas sama dokter di bawah? Dokter di atas. Udah, saya hargai imannya. Apapun resiko dari keputusannya, Mak, saya sudah siap. Ternyata sembuh itu. Oh, ini sampai gemuknya seperti ini. Tapi apakah mertua saya bilang, kamu tidak sayang anak? Ya terserah. Tapi apa? Karena saya beriman. Iman itu tidak bisa dikatakan dengan hikmah lah, apalah. Ya kita perlu berhikmat, kita tidak perlu. Itu saya katakan, kalau sudah soal iman,
saya berani menghantam siapapun. Nggak usah diurus campuran urusan iman seseorang. Karena kalau sudah iman itu, tidak ada yang dia takuti sekali kecuali Allah. Itu soal urusannya dengan Allah. Makanya kalau ada orang melecehkan iman seseorang, nggak usah lecehkan, biarkan saja. Kenapa kita harus apa? Ya kan kita diberikan hikmah. Saya bilang kamu itu, tapi pendeta itu kan diberikan begitu rupanya. Tapi dia lebih berpegang kepada janji Allah. Sudah, biarkan saja. Kita sudah mengalami banyak hal yang seperti itu. Justru saat iman kita gila, saat iman kita tidak waras, justru di situ Tuhan paling suka. Justru di situ Tuhan paling senang. Kenapa? Kau sudah siap menanggung segala resikonya. Good. Wah. Kenapa? Ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan. Saya tadi katakan salah satu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memberikan iman. Makanya have faith in God, milikilah iman dalam Tuhan. Ketika ibu itu mengatakan begini, Pak, tolong bantu doa. Kebetulan saya terlambat kemarin itu mengeluarkan karena baru pagi, karena terlalu lelah saya sampai saya tidak tahu, tidak saya catat subscriber saya berapa. Ternyata subscriber saya itu sampai 28 orang hari kemarin itu. Tapi kemarin cuma 1, ya nggak apa-apa. Nah, saya bilang begini, itu kemarin pendengar saya 350 orang, ya. Tapi nggak apa-apa, 1. Tapi masih ada orang subscribe. Kemarinnya itu karena saya nggak lihat, ya saya nggak tahu betul apanya. Tapi saya sudah paginya saya bilang, berapa subscriber saya sekarang? Dia bilang 29. Keras juga naiknya dari 11 ke 28. Dari 11 ke 29. Sekarang 130, nggak tahu, belum dilihat yang sekarang. Yang mau saya katakan adalah bahwa walaupun kita sudah minta dimonetisasi, ya itu urusannya. Saya sudah lewat itu partner walaupun kita belum gunakan itu, sampai nanti ada orang tahu yang bisa mengajar kita menggunakan itu, ya. Itu partner sudah kita lewat. Sekarang kita masuk ke monetisasi untuk itu. Trisan tunggu 1.300.000. Ada berapa uang kita? Nggak ada. Baru daftar sudah minta uang. Aduh. Bapak tahu nggak? Kalau mau ngambil uang tunggu 1.300.000. Oh ya sudah. Coba mana? Oh ini kasih tunjuk. Ini loh. Begitu ada fakta yang Bapak lihat di situ, bukan hanya ngomong. Ya begitulah. Nah, yang kedua yang mau saya katakan, masih tetap dalam hal kuasa yang diberikan, menerima kuasa dari Roh Kudus. Kita lihat Ananias dan Safira. Ini suami istri. Rupanya dia mungkin nggak punya anak, karena Alkitab menyebutkan anaknya. Lalu Ananias dan Safira ini jual sebidang tanah. Ya, pasal 5 itu. Pasal 5 ayat berapa itu? Ayat 1 sampai dengan 10. Lalu dijual lah. Selama dijual itu, uangnya hak mereka, milik mereka. Tidak ada yang tidak bisa diintervensi siapa, termasuk Tuhan. Nggak bisa mengintervensi itu. Cuma kesalahannya adalah mengatakan dia, misalnya mengatakan 100 penjualnya padahal 150. Itu yang dikatakan kepada Rasul Petrus. Seginikah penjualannya? Karena udah langsung Tuhan udah mengatakan kepada dia, kamu bukan membohongi saya, membohongi Tuhan dan Roh Kudus. Putus. Enggak dipanggil itu istrinya.
Saya bilang ini sadis sekali si Petrus ini. Sadis sekali si Petrus ini. Enggak ngambil istri orang. Enggak tahu apa istrinya perlu melihat atau tidak. Langsung dikapani, dikubur. Wih, saya bilang ngeri. Wah, itu sebabnya pada waktu itu tidak main-main orang yang percaya kepada Yesus. Kegentaran meliputi orang-orang. Nah, datanglah 3 jam kemudian, kata firman Allah. Datang istrinya. Hei, Safira, kata Petrus setelah 3 jam. Belum kembali nih, yang dari kubur. Segitukah penjualan? Iya, Pak. Iya, Pak Rasul. Atau ya Pak Pendeta. Ya orang kudus gitu. Ya memang segitu. Oh, dia langsung bilang begini, lihat suamimu, orang-orang yang membawa suamimu sedang datang untuk pulang. Putus. Sebelum dia katakan, karena engkau mendustai Allah dan Roh Kudus. Putus. Aduh. Itu sebabnya saya katakan, harusnya kita bangga mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Kita bangga seharusnya memiliki Roh Kudus karena dia diberikan kuasa. Itu sebabnya dia naik ke surga itu. Untuk dia bekerja lebih efektif melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Yang dimana Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan dia menahan segala pekerjaan-pekerjaan setan yang akan mengerjai kita. Dan itu sebabnya saya bilang, Ma, berdoa kalau apa? Padahal sudah berdoa kan? Ya, kadang kalau kita sudah berdoa sebelum apa, kita merenungkan firman Allah. Setiap malam itu saya lakukan. Lalu berdoa secara pribadi. Walau kita sini sudah berdoa. Makanya di tempat tidur saya itu kacau balau itu. Buku di samping itu. Kalau sudah malam, buku itu di samping tempat tidur. Kalau Anda sorot situ, Pak Pendeta ini buku di mana-mana. Karena saya mau di samping sana ada buku, di samping sini ada buku. Di atas kepala saya ada buku. Di bawah kaki saya ada buku. Jadi kalau saya mengarah ke sana, tinggal ngambil di sana. Mengarah di samping, kalau istri saya, Pak, di sini, Pak. Ya, saya tinggal ngambil buku di sini. Kalau buku di sana, tinggal ngambil buku di atas kepala saya. Jadi di 4 penjuru ada. Nah, saya berharap, saya ingin mengatakan begini. Saya tahu, karena sering saya bilang begini, kalau kamu nggak mau membaca, jangan jadi pemimpin. Karena sifat seorang pemimpin itu harus suka membaca. Terlebih dia harus betul hidup dalam Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Karakter ilahi harus ada dalam hidupnya. Dia harus suka berdoa. Dia harus suka melakukan apa yang baik dan benar. Dia harus percaya pada kuasa Tuhan. Ya. Tapi Paulus katakan, kita harus suka membaca sebagai pemimpin. Dan itu saya lakukan. Ananias, Safira kemudian meninggal, dikubur. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dengan ilah-ilah zaman ini. Kita tidak perlu takut dengan setan. Apa yang mengalahkan? Iman. Dalam 1 Yohanes 5 itu, ayat 1 sampai 5 itu. Iman yang mengalahkan dunia. Dan setan tidak bisa menjamu orang beriman yang percaya kepada Yesus. Tapi kepada yang lain dia suka-suka. Itu sebabnya kita bangga, ya. Kenaikan Yesus itu dia memberikan yang terbaik sebenarnya bagi kita, memberkati kita. Itu sebabnya respon, nanti lagi respon itu, ya. Karena masih ada 1 poin. Lalu yang kemudian yang terakhir adalah menjadi saksi Tuhan. Saya di pagi ini menyampaikan
hal-hal yang pagi itu menyangkal Yesus Kristus di hadapan manusia. Malam nanti mengakui Yesus di hadapan manusia, karena sama-sama ayat yang berdekatan. Nah, ketika orang yang hidup mengakui Yesus itu, ya, dia harus menunjukkan moralnya yang baik. Itu bukan hanya karena aku mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan, nggak sekedar itu. Ada banyak orang bisa mengatakan itu, tapi kamu fasik, penipu. Bayangkan penipu mulutnya apa? Manis. Wih, jantungan kita melihat mulut penipu ini. Tiba-tiba kita sudah habis. Haleluya. Makanya kenapa saya berdoa kepada orang-orang yang sedang yang sakit, yang pertama, yang kedua biasanya kan saya tidak terkecuali hari ini. Itu yang kedua itu orang-orang yang memiliki masalah. Karena orang menghadapi masalah, saya menderita. Saya menderita. Tapi apakah kita harus perlu marah? Apakah kita harus mencaci maki? Haruskah kita hajar, kita pukul? Tidak perlu. Mobil kita disikat, dia pakai katanya untuk menolong dia karena pandemi. Saya pikir juga baik juga. Saya tidak bisa karena pada waktu itu masa-masa yang sulit. Tapi saya tidak mau keluar dari firman Allah. Dan orang ini keluar karena stresnya gunakan narkoba. Kita nggak tahu dia sudah pengguna narkoba karena istrinya nggak cerita. Setelah mobil kita digali, baru kita tahu. Yang bilang, yang gadikan orang, kalau kamu banyak uang, lapor saja. Waduh, gimana? Karena orang-orang hebat yang kita hadapi ini, orang-orang kaya. Tapi saya bilang kepada mereka, di atas langit, ingat, di atas langit masih ada langit. Itu perlu diketahui. Kepada aparat juga saya katakan, di atas langit masih ada langit, karena nggak diurus-urus. Di atas langit masih ada langit. Dan pada akhirnya setelah setahun lebih, itu udah puasa bulan-bulanan kita, baru mobil itu dikembalikan, walaupun masih dikredit mereka, karena memang pada bulan-bulan itu masa-masa penceklik yang sangat luar biasa. Ada banyak orang keluar dari kebenaran, melakukan kejahatan. Itu sebabnya Tuhan katakan, doakan orang-orang seperti ini. Makanya sering saya katakan ketika saya berdoa, saya tahu itu apa kesulitan, saya tahu itu apa kesukaran, saya tahu itu apa himpitan. Tapi jangan pernah keluar dari firman Allah. Jangan pernah keluar dari kasih karunia Allah kalau Anda tidak mau lebih hancur. Itu sebabnya saya katakan, genggam tangan mereka. Saya sudah menyaksikan bagaimana di masa-masa pandemi orang-orang yang dah hepon give up. Kami masih sampai hari ini masih Tuhan pelihara, walaupun dengan, ya istilahnya, dengan cara yang bagi saya cara luar biasa. 3 bulan ke depan saya akan bersaksi, ya. Apa sih sehingga begitu apa? Tidak. Saya bilang 3 bulan ke depan baru saya bongkar semua. Karena saya bilang saya tidak akan bersaksi walaupun sampai di ujung ini Tuhan tetap
masih menolong saya. Tapi ini udah bulan, ya 3 bulan ke depan, paling lama 3 bulan ke depan. Nah, dalam itu moral yang baik. Yang kedua itu, ini yang mau saya katakan. Kalau kita ada kesempatan berbagi iman dengan mereka, nggak usah perlu Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan. Enggak, katakan saja, wah dulu saya sebelum percaya Yesus itu, waduh, hidup saya kacau, hidup saya begini-begini, hidup saya jadi begini-begini. Tapi setelah saya menerima Yesus, dalam hati saya, wow, luar biasa. Bukan saya melebih-lebihkan hidup saya, tidak, tapi saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Orang kan kenapa? Kita bersaksi tentang satu nama yang penuh kuasa itu, yang telah memberikan berkatnya saat dia naik ke surga itu. Dia berikan janji Bapa, dia berikan kuasanya, dia berikan kita menjadi saksi. Dan harus, nggak usah menyaksikan Yesus juru selamat, nggak kau terima, kau binasa, nggak perlu. Kalau khotbah itu kan satu arah. Dan Yesus mengajar itu. Mengapa ada khotbah, ada preaching, ada teaching, walaupun ada teaching itu mengajar. Jadi di dalam teaching kita bisa itu bisa berdialog. Dalam preaching itu satu arah. Itu harganya sudah mutlak itu. Makanya ketika kita preaching itu sudah yang makanya jemaat di Berea itu ketika dia di preaching, mereka akan memeriksa apakah sesuai dengan firman Allah. Itu jemaat yang bertumbuh. Teaching baru healing. Itu healing bukan hanya healing soal jasmani juga, healing soal kesembuhan, healing soal rohani juga. Supaya mendapat keselamatan. Kadang-kala healing dan preaching, healing itu hanya soal kesembuhan jasmani. Tidak hanya sekedar itu. Dia menyembuhkan jasmani kita, rohani kita, supaya kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, yang juga suka menolong dan lain sebagainya, hidup mengasihi sesama. Kalau dalam menyangkal Allah, ini kan kita seringkali nih, kalau menyangkal Allah, banyak kali yang menyangkal Allah di pulau ini. Ya, saya sering katakan saya tidak pernah setuju dengan pengajaran yang mau menyangkal Allah di depan manusia. Kalau iya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Karena saya bukanlah orang yang suka mau mengajar orang munafik. Orang munafik tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Mengapa saya katakan munafik? Ya iyalah. Masa kamu katakan kepada saya, kamu ini, kamu katakan ke sana, kamu itu. Itu nggak orang munafik, itu mau selamat sendiri itu. Sampai ada orang bilang, memang ya siap. Saya bilang kita sudah melewati peristiwa satu-satu. Asal kamu jangan paksa orang. Kalau paksa itu berbahaya. Kalau karena kasih karunia, siapa yang bisa yang bisa menghalangi? Nggak bisa. Undang-undang menjamin. Dan saya orang yang paling nggak suka kalau orang sampai seperti ini. Tidak berharap seseorang berpikir bahwa saya ini orang percaya. Wah, itu udah menyangka. Nggak harus ngomong jelas-jelasan, tidak. Berharap saja orang tidak mengetahui engkau orang Kristen, itu engkau sudah menyangka. Berharap, ya terus kemudian menyangkal Yesus itu juga disebut memutuskan untuk bicara, tidak bicara apa yang baik dan benar, ya. Tidak seperti itu. Wanita itu berani untuk bicara siapa ditunjuk namanya. Bukan menyembunyikan, karena takutlah, ancamanlah, inilah. Yang selama itu kan begitu mereka. Nggak perlu takut. Makanya saya hadapi kemana saja.
mau ke anggota dewan, mau ke kantor dewan, mau ke kantor polisi, mau ke kantor lurah, kecamatan, wali kota. Bukan saya mau hebat, karena memang negara ini menjamin hak setiap orang yang harus kita perjuangkan. Walaupun kita dijanjikan apa itu, berpindah tempat itu apa namanya, relokasi. Saya nggak keberatan tempat saya ini mau direlokasi kemana, asal sudah betul-betul. Tapi sampai sekarang nggak ada itu. Berpindah sampai berapa bupati, berapa wali kota. Ya, demikian. Tapi kita tidak perlu takut. Terus harus berani mengatakan apa yang benar. Bertingkah laku seperti malah kebanyakan. Orang mencuri, mencuri. Orang berbohong, ikut berbohong. Melakukan apa yang tidak baik, ikut melakukan apa yang tidak baik. Wah, itu bahaya itu. Ya, terus bertingkah laku seperti masyarakat kebanyakan, tidak mau bersaksi, ya. Menerima dan menghidupi nilai-nilai dunia ini. Orang dunia bilang, udah kita makan, minum, mati. Nggak ada itu. Nggak ada itu kehidupan kekal, nggak ada kematian kekal. Sudah habis kamu, kalau sudah mati ya sudah. Lupa. Ya. Itu nilai-nilai dunia yang harus kita buat. Dan ketika kita hidup dalam berkat kenaikan Yesus Kristus, itu kita sebuah bisa yang khususnya menyangkal Yesus itu bisa kita hapus. Dan kita meningkatkan apa yang memuliakan Tuhan. Karena semua menjadi milik Tuhan. Hidup kita, potensi kita, hikmat kita, pengetahuan kita, semua menjadi miliknya. Yang harus kita persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Tapi sebelum saya mengakhiri, mari kita lihat respon dari para murid ketika menerima berkat itu. Alkitab mengatakan bahwa mereka sujud menyembah, ya, kepada Tuhan. Jadi sikap merendahkan hati yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, ya sikap kita ini harus ada. Orang sudah nggak lagi peduli sujud, mau sujud nggak sujud. Ini soal hati, ya, kata orang. Tapi saya tetap masih menganut untuk mau sujud kepada Tuhan. Baik dalam persekutuan apa, saya masih sering menggunakan sujud di hadapan Tuhan. Apalagi untuk doa malam itu, ya, sujud. Lalu kemudian bersukacita, ya, kita bersukacita karena berkat-berkat yang diberikan Kristus Roh Kudus Bapa tinggal dalam hidup kita. Nah, ini selalu berada di bait Allah. Ya. Mungkin bagi kita ini agak sulit, ya, selalu berada di bait Allah. Tapi saya mau katakan, biarkan firman Allah katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan biarkan Tuhan tinggal di bait Allah ini. Ya. Kalau kita sulit terus datang ke bait Allah, biarkan Tuhan yang datang ke bait Allah sendiri, ke bait kita ini. Tubuh kita ini bait Allah. Jadi biarkan dia tinggal. Setiap pagi saya katakan kepada Tuhan, intervensi dari sini Tuhan. Saya sediakan kamar yang terbaik, hati yang terbaik, kursi yang terbaik, tempat Engkau bertata dan memerintah kehidupan. Intervensi. Saya sadar saya ini orangnya kolerik. Bisa saja hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Bisa. Karena beda saya menanggapi dengan orang-orang yang sanguin. Beda dengan orang-orang pragmatik. Beda dengan orang-orang melankolik. Orang kolerik siap berkonfrontasi. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Itu dia. Orang sanguin, yang penting tidak terjadi apa, dusta juga nggak apa-apa. Yang penting tidak terjadi konflik. Orang melankolik, wah, dia nangis saja, kenapa saya ini? Saya kan nggak salah apa. Kenapa saya jadi korban? Itu melankolik. Bagaimana pragmatik? Dia hindari. Kalau itu batu, kenapa saya harus itu? Ada kok yang lain. Tidak perlu harus menghadapi orang seperti itu. Pergi. Ya. Beda dengan kolerik.
Itu sebabnya saya bilang bertata di hati. Karena saya tahu siapa saya. Makanya saya bilang bertata Tuhan. Memerintahlah dari sini. Supaya apa? Saya tidak kehilangan berkat. Saya tidak kehilangan keselamatan. Saya tidak kehilangan kasih karunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semoga berkat-berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi bagian kehidupan kita. Dan kelak satu kali kita bersama-sama dengan Tuhan. Gak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tetapi yang tetap satu kali dalam 2 Korintus. Coba baca titik. 2 Korintus 6 ayat 14. Sebagai ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 14. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Iya. Jadi Allah yang membangkitkan Tuhan akan juga membangkitkan. Allah yang mengubah tubuh Kristus menjadi tubuh kebangkitan, Tuhan juga akan melakukan hal sama. Baca itu 1 Korintus 15. Jadi kita sudah diperlengkapi semuanya. Ya. Jadi percayalah pada firman Allah, percaya pada Yesus, dan sungguh-sungguhlah hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan terima kasih juga buat segala firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa yang dahsyat itu mengalir dalam hidup kami. Janji-janji Allah selalu kami percayai, dan kami terus hidup dalam kesaksian yang baik dan benar di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah berkat-berkat yang Kau sediakan saat sebelum Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang Kau nyatakan. Kami sadar kemampuan kami tidak seberapa, tetapi kami percaya Kau sudah menganugerahkan kami Roh Kudus, kekuatan Engkau sendiri Bapa tinggal di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami biarkan Engkau bertahta di hati kami, di hidup kami, di pikiran kami, sehingga Engkau memerintah dari hati kami yang paling dalam dan menguasai kami dengan sepenuh-penuhnya. Terima kasih, kami bersyukur berkati firman Allah sehingga kami dapat menerima segala janji-Mu, dan kami responi dengan sujud berterima kasih kepadamu, dengan bersuka cita kepada Tuhan, dan membiarkan Allah kami tinggal di Allah tinggal di baik kami, baik Allah yang sesungguhnya, yaitu hati kami. Dan terima kasih Tuhan, dan kami hidup untuk memuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih. Dan kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan menolong mereka satu demi satu. Dan yang berulang tahun beberapa hari yang lalu, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya hikmat, akal, budi dari Tuhan senantiasa menyertainya, dan hikmat yang dari Bapa di surga menyertai, baik itu Tuhan Bapa di surga pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan hikmat. Sebagaimana Engkau bertumbuh dalam fisik, dalam hikmat, demikian juga lah Engkau memberikan kepada Joe di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia menikmati segala kebaikan-Mu, apapun yang menjadi cita-citanya bisa dia dapatkan di masa yang akan datang, karena Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan hidupnya Bapa di surga. Terima kasih. Kami semuanya yang sekolah, yang mau cari pekerjaan, Tuhan memberkati usaha apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati apapun profesi kami, Tuhan memberkati, dan profesi anak-anak Tuhan yang lain diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi orang-orang yang ada di luar sana. Dan kalau engkau dalam keadaan sakit, saya mau berdoa bagimu. Apapun sakit penyakitmu, mau ringan, mau menengah, mau berat, bahkan angkat tangan. Tidak ada lagi harapan. Tapi Yesus tidak pernah angkat tangan ketika engkau beriman. Ketika engkau percaya, baik yang 12 tahun, baik yang 38 tahun, Tuhan mampu sembuhkan. Baik yang sudah mati membusuk, Tuhan mampu bangkitkan.
Itu adalah mujizat yang tidak bisa dipermainkan. Dan kalau engkau percaya, kau bisa menikmati kuasa dan mujizat Allah dalam hidupmu. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa dan percayalah bahwa Tuhan mampu menjamah engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakitnya, kata firman Allah, disampaikannya firman-Nya, disembuhkan mereka, oleh bilur-bilurmu mereka sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, mari engkau tumpangkan tangan atas mereka, Bapa di surga. Kami perintahkan segala sakit penyakit itu keluar, karena engkau Allah yang tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Engkau tahu di mana mereka, di rumah sakit, di rumah-rumah, di barat-barat, dimanapun Tuhan. Engkau mau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Terutama ibu yang sedang minta pertolongan. Tuhan, kami tidak tahu di mana, tetapi doa kami terus naik kepadamu, supaya engkau menyembuhkannya Tuhan. Menolong dia dari kansernya Bapa di surga, dari segala sakit penyakit yang dia derita. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Sehingga dia dapat memuliakan engkau dan dapat bersaksi memuliakan engkau Bapa di surga. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau mengundang Anda untuk mengaku di hadapan Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu sebelah dan taruh sebelah tangan kirimu di dada. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Saya minta ampun dan ampuni hamba-Mu ini Tuhan. Sebagaimana firman-Mu, kami mengaku Engkau mengampuni kami dari dosa dan kejahatan kami. Dan terima kasih, Engkau setia untuk mengampuni kami. Engkau setia untuk menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan kalau engkau dalam keadaan pergumulan apapun, saya mau katakan kepadamu, jangan pernah keluar daripada firman Allah. Begitu panjang kami alami masa-masa yang sulit, tapi kami tidak mau keluar daripada firman Allah. Kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi setiap hari, setiap tahun. Ada orang-orang mereka-rekakan dengan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik. Dari semua itu, dan itu sebabnya kita tidak perlu keluar dari firman Allah. Yesus sudah mengatakan, mari kepada Aku, hai kamu yang letih dan berat, Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pertanyaan saya, apakah engkau mau dilegakan? Kalau engkau mau dilegakan, saya mau dilegakan. Datang kepada Yesus. Dia jawaban dalam setiap persoalan. Dia jawaban dalam setiap kebutuhan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan, jamah mereka, Tuhan, genggam tangan mereka sehingga mereka tidak tergeletak. Aku tahu apa itu kesukaran, aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa itu penderitaan, aku tahu Tuhan. Tapi satu hal, kami tidak mau keluar daripada firman, karena kami lihat pemeliharaan yang begitu luar biasa. Kadang ada masa yang sangat sulit, ada masa di mana kami seolah-olah stres dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi selalu ada jalan yang Kau berikan, saat-saat yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan itu sebabnya hamba mau berdoa kepada mereka, Tuhan tolong mereka satu demi satu, sehingga mereka tidak ada yang keluar daripada firman, karena pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka. Terima kasih buat kebaikan-Mu kepada mereka. Terima kasih. Dan bagi orang-orang muda kami berdoa, mari yang mau mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Yang orang-orang muda, berikan kreativitas, inovasi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan bisa membentuk hal-hal yang baik dan bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap masyarakat, terhadap gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Bangsa dan negara kami ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dijauhkan dari orang-orang intoleran, orang-orang yang berhati sadis, orang-orang yang menganggap dirinya paling suci, orang lain tidak boleh beribadah selain mereka sendiri.
itu sesuatu yang tidak fair. Kami secara jumlah memang kami mungkin dikatakan minoritas, tetapi saya mau katakan bahwa di dalam karakter kami jauh lebih bermartabat, dan itu sebabnya jangan pernah malu, jangan pernah gengsi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, dan pemerintahan sekarang kami berkati sehingga ada keberanian untuk mencabut SKB menteri bersama itu Bapa di surga, sehingga gereja Tuhan tidak didikte, tidak dimonitor oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami juga berdoa sehingga pemerintah ini tidak membuat konstitusi negara kami di bawah peraturan undang-undang, karena konstitusi jauh lebih tinggi dari peraturan menteri. Tapi itu yang terjadi adalah itu yang sedang terjadi, bahwa peraturan menteri membawahi konstitusi negara kami. Kami memang bukan orang hukum, tetapi kami tahu Tuhan Bapa di surga bahwa itu tidak benar. Sementara Engkau yang jauh lebih tinggi mengatasi langit, Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 ayat yang ketiga, dan pengikut-pengikutnya dipersekusi. Itulah sebabnya kami sungguh bersyukur karena kami melakukannya dengan tujuan untuk memuliakan Engkau. Dan kami terus berharap kepadamu, tidak ada lagi orang-orang intoleran, khususnya mereka pengajar-pengajar intoleran itu Bapa di surga, sehingga negara kami bisa mengambil sikap, mengambil keputusan untuk menangkap mereka, pengajar-pengajar yang tidak toleran ini Bapa di surga, sehingga bangsa kami yang besar ini tidak dikacaubalahkan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Menurut BNPT ada 3 sampai 4 juta. Kami ada 270 juta. Tetapi gaung mereka jauh lebih besar. Gaung mereka jauh lebih kuat. Dan itu sebabnya kami berdoa kepada di pemerintahan yang akan berganti pada Oktober yang akan datang. Kami berharap Prabowo sebagai mantan militer dapat bertindak lebih tegas dari orang sipil. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Baik, kami rakyat Indonesia akan terus mendukung siapapun. Ya, mereka sudah menang, kami akan tetap mendukung sebagai warga negara. Siapapun yang menjadi para menteri, kami berharap ada orang-orang percaya yang akan duduk di posisi yang strategis, dan Tuhan menolong mereka sehingga mereka betul-betul bertindak sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, diberkati kami orang-orang percaya, diberkati saudara-saudara kami Muslim, Hindu, aliran kepala Konghucu, Katolik, Protestan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami hidup dalam damai oleh karena kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai akhir zaman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.